Oke, selanjutnya adalah komponen jaringan. Mungkin akan kita ulang sedikit ya. Jadi komponen jaringan ini adalah komponen yang menyusun jaringan. Nah, di sini itu terbagi menjadi hardware komponen dan software komponen. Jadi perangkat keras dan perangkat lunaknya itu baru bisa mewujudkan sistem jaringan. Nah, untuk hardware komponen kita akan lihat ada apa aja ya. Ini ada komputer, kemudian ada media transmisi. Nah, kemudian juga ada perangkat koneksi. Oke, terus di dalam ini nanti ada komputer. Komputer ini ada yang bertindak sebagai server ya, ada yang bertindak sebagai klien. Nah, server itu sendiri dibagi menjadi file server dan web server. Kita lihat ya, hubungan antara server dan klien adalah seperti ini. Jadi, uh, di sini dalam suatu sistem jaringan ada dua peran komputer ya. Jadi sebagai server dan sebagai klien. Server ini adalah komputer yang memiliki kekuasaan dalam membagi file, program, dan sistem operasi jaringan. Server ini memberikan akses kepada semua user dalam jaringan. Terdapat macam-macam sih server ini ya, berdasarkan fungsinya. Tadi seperti yang tadi ada file server, kemudian tadi juga ada web server. Mungkin nanti juga ada yang namanya print server, communication server, database server, fax server, dan dan web server yang tadi disebutkan gitu. Dan klien di sini, klien itu adalah komputer yang mengakses dan menggunakan jaringan. Komputer klien pada dasarnya ini adalah customer ya atau pengguna jaringan yang meminta dan menerima layanan dari server gitu. Ibaratnya kalau orang itu kan ada yang memberi dan menerima. Server ini adalah yang memberi, klien ini adalah yang menerima, seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ada media transmisi. Nah, media transmisi ini adalah media jaringan ya, yang didefinisikan sebagai sinyal atau data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya. Apakah itu dia menggunakan wire atau kabel ataupun wireless kabel, tidak menggunakan kabel. Oke, kita lihat aja di sini ada wireless network dan wire network ya. Ini contoh-contohnya, ini kabel yang biasa digunakan oleh kita. Di sini ada kabel Ethernet nih. Mungkin ada yang tahu yang mana. Nah, ini ya. Kabel LAN nih seperti ini. Nah, tapi bisa juga dia itu kabel, tidak menggunakan kabel. Ini kabel Ethernet ya, seperti ini. Nah, ini kalau dulu belum masih bisa menggunakan kabel telepon ya. Ini dalam-dalamnya. Atau seperti Telkom, ya dia menggunakan kabel fiber optik. Kenapa sih kita harus menggunakan kabel fiber optik di sini? Jadi di sini dia mentransfer cahaya ya. Dan karena cahaya itu kalau pernah belajar di fisika, kecepatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan suara ya di udara gitu. Kalau udara itu kecepatannya, suara itu kecepatannya kan sekitar 340 meter per second, sementara untuk cahaya sekitar 300.000 meter per second. Jadi berkali-kali lipat lebih cepat. Maka dari itu dibangunlah suatu sistem fiber optik untuk menyalurkan informasi atau data ya, karena dianggap lebih cepat. Tuh. Kemudian di sini ada hub ya. Hub di sini ini untuk ada hub, ada switch, nanti ada juga misalnya namanya router ya, access point, modem dan lain-lain. Nah, ini juga menghubungkan satu komputer ya, mengintegrasikan komputer gitu. Oke, di sini juga ada mungkin ya kalau pernah lihat di sini ada modem ADSL, jadi bentuknya besar. Ada juga yang dari Telkom dulu seperti ini nih. Jadi kalau untuk telepon dan dihubungkan ke laptop atau komputer kita itu nanti dibagi dua dengan suatu perangkat elektronika kayak gini. Ada yang untuk internet itu namanya ADSL, dan untuk telepon di sini. Ini yang digunakan
menggunakan Telkom sekarang saat ini ya. Kemudian juga mungkin kalian pernah punya di sini perangkat koneksi modem Bolt atau smartphone ya, tapi mungkin udah jarang digunakan lagi ya. Kita bisa tethering dari handphone kita. Oke, terus ini kalau misalnya kalian masih menggunakan PC. Jadi kalau kalian masih menggunakan PC atau laptop kalian itu nggak ada wirelessnya ya, tapi jarang sih ya, kebanyakan laptop itu sudah menggunakan wireless. Kita bisa menggunakan wireless yang bentuknya seperti USB ini, atau kalau kalian menggunakan PC itu bisa menggunakan card seperti ini ya. Ini sama fungsinya sebagai menangkap jaringan internet atau wireless gitu. Nah, software komponen ini antara lain ada sistem operasi jaringan, protokol suite ya. Jadi di sini sistem operasi jaringan telah diinstal pada server dan memfasilitasi workstation dalam suatu jaringan untuk bisa berbagi file, database, aplikasi, printer, dan lain-lain. Kemudian juga ada protokol suite. Jadi protokol suite ini adalah aturan atau panduan yang diikuti oleh setiap komputer untuk data komunikasi. Nah, protokol komputer ini nanti bisa dibagi menjadi OSI model dan TCP/IP model, tapi kita nggak akan bahas sampai ke situ. Cukup software komponen di sini ada dua ya, sistem operasi jaringan dan protokol suite. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau terhubung ke internet, nah internet ini akan memberikan kita alamat, namanya adalah IP addresses, IP address ya. IP address, IP itu kepanjangan dari Internet Protocol Address. Nah, IP ini merupakan cara pengalamatan suatu perangkat di dalam jaringan. Ya, jadi setiap perangkat terkoneksi ini dengan internet memiliki IP address yang berbeda-beda. Nah, pada IP address ini ada versinya, ada yang versi 4 disebut sebagai IPv4. Itu terdiri dari 4 byte atau 32 bit pada penomorannya ya, seperti ini 32 bit. Itu maksudnya seperti apa? Kalian lihat di sini ada namanya angka-angka biner. Angka biner itu 2 ya, artinya 2 itu kenapa 2? Karena hanya terdiri dari 0 dan 1. Itu disebut biner. Nah, kita lihat di sini ada 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 4 seperti ini 32. Jadi disebut sebagai 32 bit. Ya, 32 bit atau sama dengan 4 byte. Masih ingat kan? Ukuran satuan informasi terkecil itu disebut sebagai bit ya. Kemudian dikuantifikasikan 8 bit sama dengan 1 byte. Oke. Nah, gimana nih caranya? Cara IP address ini, cara membaca IP address. Oke. Kita akan coba draw dulu. Nah, kenapa ini nilainya sama dengan 12 di sini? Oh, nggak bisa di draw ya. Oke. Kenapa di sini nilainya sama dengan 12? Jadi, sebentar.